Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pada video kali ini, teman-teman semua yang menonton, saya akan membacakan materi sejarah peradaban dan pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Materi pembahasan yang ada dalam video kali ini adalah awal mula masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah. Yang keempat adalah alasan dinasti Abbasiyah disebut Dhul dan kelima adalah penyebab runtuhnya masa dinasti Abbasiyah. Kita masuk ke poin pertama, yaitu awal mula masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa Khalifah Abbasiyah dimulai pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan Khalifah Umayyah melalui revolusi besar yang dipimpin oleh keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini dikenal dengan sebutan Revolusi Abbasiyah dan didukung oleh berbagai kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Umayyah, khususnya dari kalangan masyarakat Persia dan Syiah. Gerakan tersebut dipimpin oleh Abu al-Abbas Ash-Shafah yang kemudian menjadi khalifah pertama di dinasti Abbasiyah. Keberhasilan ini berawal dari adanya dukungan besar dari wilayah Khorasan yaitu Persia yang merasa termarginalkan oleh pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus dan cenderung memprioritaskan bangsa Arab. Khalifah Abbasiyah berusaha mengambil pendekatan yang inklusif dengan melibatkan bangsa Persia dan kelompok non-Arab dalam pemerintahan, sehingga ini menjadi dukungan yang kuat dari bangsa Khorasan. Mereka memindahkan pusat kekuasaan Damaskus ke Baghdad. Itu kota yang didirikan oleh khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang sangat maju, dikenal sebagai Golden Age Islam atau zaman keemasan Islam. Perubahan ini menjadi titik awal bagi dinasti Abbasiyah dalam membangun kekuasaan yang besar, ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, dan seni yang signifikan. Dinasti Abbasiyah. Masa kekhalifahan Abbasiyah berlangsung selama kurang lebih 524 tahun, dimulai dari tahun 750 Masehi hingga runtuh pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan setelah berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Baghdad, sekarang Irak, pada awalnya. Kekhalifahan ini mengalami beberapa periode penting yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan administrasi negara yang berkembang. Dinasti Abbasiyah dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau dari 130 tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Masa pemerintahan dinasti berlangsung selama 524 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas setelah mengalahkan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahan awalnya berada di Baghdad, Irak, yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Meskipun kekuasaan utama berakhir di Baghdad, keturunan Abbasiyah masih melanjutkan pemerintahan secara simbolis di Kairo di bawah pelindungan dinasti Mamluk hingga akhirnya berakhir sepenuhnya pada tahun 1517 Masehi oleh Kesultanan Utsmani. Yang selanjutnya adalah khalifah Bani Abbasiyah, itu berjumlah kurang lebih 37 khalifah. Selama 500 tahun ada 37 khalifah yang memimpin sesuai dengan dari sumber yang Samsung Munir tahun 2024 halaman 141 sampai 143. Ini ada 1 sampai 37. Dari khalifah-khalifah 37 tersebut ada nama-nama yang
yang sangat terkenal, yaitu yang pertama ada Abu al-Abbas as-Saffah 750 sampai 754 Masehi, dan ada khalifah pertama yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah seperti penjelasan saya sebelumnya, di mana dia kemudian berhasil didukung dengan kaum-kaum dari bangsa Syiah. 2. Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775. Dia adalah khalifah kedua yang membangun kota Baghdad sebagai ibu kota baru kekhalifahan. Harun ar-Rasyid itu ada 786 sampai 809 Masehi, dikenal sebagai khalifah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan kebudayaan terutama di masa Golden Age Islam. Yang keempat Al-Ma'mun itu 813 sampai 833 Masehi, khalifah yang mendirikan Bait Al-Hikmah dan rumah kebijaksanaan, pusat studi ilmu pengetahuan dan terjemahan di Baghdad. Yang kelima itu ada Al-Mutawakkil itu tahun 847 Masehi sampai 861 Masehi. Masa kekuasaannya menandai akhir dari kejayaan awal Abbasiyah, sehingga 5 khalifah ini adalah 5 yang terkenal, di mana awal terus tengah, di mana puncaknya zaman Abbasiyah, khalifahan zaman Abbasiyah, ilmu sangat berkembang pesat, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan Islam ada di masa naik sampai di akhir di Khalifah al-Mutawakkil sebagai tanda akhir kejayaan dari Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah masa Golden Age dalam sejarah pendidikan Islam. Masa Abbasiyah disebut Golden Age Islam atau zaman keemasan Islam karena pada masa ini peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, dan filsafat. Banyak aspek yang menjadikan periode ini begitu gemilang dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Beberapa faktor yang menjadi masa Abbasiyah sebagai Golden Age. Yang pertama adalah pendirian Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. 3. Perkembangan sastra dan filsafat sastra Arab berkembang pesat, terutama dalam puisi dan prosa. 4. Toleransi dan keberagaman intelektual. 5. Kemajuan teknologi dan ekonomi perdagangan. 1. Pendirian Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan penerjemahan. Di sini para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang bekerja sama menerjemahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan wilayah lain. Karya-karya dari filsuf dan ilmuwan seperti Plato, Aristoteles, Hippocrates diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Beberapa bidang utama yang berkembang antara lain astronomi. Ilmuwan seperti Al-Batani dan Al-Farghani mengembangkan tabel astronomi dan melakukan pengamatan bintang yang sangat akurat. Matematika Al-Khwarizmi dan yang memperkenalkan aljabar dan mengembangkan sistem angka desimal yang menjadi dasar matematika modern. Ada kedokteran, ada Ibn Sina, Avicenna menuliskan The Canon of Medicine, salah satu buku kedokteran paling berpengaruh hingga masa Renaissance Eropa. Kimia, ada Jabir bin Hayyan mengembangkan metode eksperimen dalam kimia yang dianggap sebagai bapak kimia. Yang ketiga, perkembangan sastra dan filsafat. Sastra Arab berkembang pesat, terutama dalam puisi dan prosa. Karya-karya sastra seperti 1001 Malam atau Alif Lailah Walailah muncul di masa ini. Dalam bidang filsafat, pemikiran seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali
memberikan kontribusi penting mempertemukan antara ajaran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Toleransi dan keberagaman intelektual. Pemerintahan Abbasiyah relatif lebih inklusif terhadap berbagai kelompok etnis dan agama seperti Yahudi, Kristen, dan Zoroastrianisme. Para cendekiawan non-Muslim turut berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan pendidikan, dan pemerintah Abbasiyah memberikan kebebasan bagi para ilmuwan untuk mengeksplorasi berbagai ide. 5. Kemajuan teknologi dan ekonomi. Perdagangan berkembang pesat, dan Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah, dari Tiongkok hingga Eropa. Teknologi dalam bidang pertanian, irigasi, dan manufaktur juga mengalami kemajuan. Pada saat ini, ekonomi Abbasiyah sangat kuat dan mendorong perkembangan kota-kota besar sebagai pusat. 6. Seni dan arsitektur Islam berkembang pesat. Terlihat pada bangunan masjid, istana, dan madrasah yang dihiasi dengan kaligrafi dan desain geometris. Seni kaligrafi, mosaik, dan dekorasi Islam berkembang pesat sebagai bagian dari estetika Islam yang indah. Ini adalah peta kekuasaan Bani di zaman Bani Abbasiyah. Itu berada di Baghdad. Baghdad itu ada di Irak. Nah, awal mulanya itu berada di Kufah. Jadi Kufah dan Baghdad itu adalah dua kota yang berbeda, tapi masih dalam satu negara, yaitu negara Irak. Kufah adalah kota yang ada sekitar 638 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Kufah itu sudah lama dari zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, sedangkan Baghdad itu adalah kota yang ada di tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Itu khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah. Nah, Baghdad itu dibuat oleh khalifah kedua di zaman dinasti Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan. Ini yang berwarna merah ini adalah pusat atau kekuasaan dari orang-orang iman di zaman dinasti Abbasiyah. Ini awal mula runtuhnya dinasti Abbasiyah. 1. Masa keemasan dan permulaan kelemahan, yaitu dari 750 Masehi sampai 900 Masehi. Yang kedua, pengaruh wazir dan militer tahun 900 sampai 1055 Masehi. 5. Masuknya Seljuk dan pemulihan sementara, itu 1555 sampai 1157 Masehi. Yang keempat, serangan tentara salib dan serangan dari dalam 1095 sampai 1250. Yang kelima, invasi Mongol dan runtuhnya Abbasiyah 1258 Masehi. Yang keenam, ada kekhalifahan Abbasiyah di Kairo tahun 1261 sampai 1517 Masehi. Masa keemasan dan permulaan kelemahan di tahun 750 sampai 900 Masehi. Setelah menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah berkuasa dan menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan serta kebudayaan dunia Islam. Masa keemasan berlangsung di bawah Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan sastra. Mulai abad ke-9, kekhalifahan mulai melemah karena perselisihan internal seperti ketegangan antara suku-suku Arab dan Persia, serta perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Abbasiyah. Pada abad ke-10, para wazir yaitu penasehat dan panglima militer mulai memegang pengaruh besar sehingga para khalifah menjadi lebih sebagai simbol daripada pemimpin yang berkuasa penuh. Kekuasaan Buwaihiyah pada tahun 945 Masehi, dinasti Buwaihiyah atau Buid yang berasal dari Persia berhasil menguasai Baghdad dan mengendalikan kekhalifahan.
Mereka mengizinkan khalifah tetap berkuasa secara nominal, tetapi pengaruhnya terbatas. Pada masa ini, wilayah kekhalifahan mulai pecah menjadi kesultanan-kesultanan kecil yang independen dan hanya mengakui Abbasiyah sebagai simbolis. Masuknya Seljuk dan pemulihan sementara tahun 1055 sampai 1157 Masehi. Pada 1055 Masehi, Seljuk, bangsa Turki yang baru memeluk Islam, mengalahkan Buwaihiyah dan mengambil alih Baghdad. Seljuk mendukung Abbasiyah dan membantu menstabilkan Baghdad untuk sementara waktu. Dengan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah memperkuat kekhalifahan. Meski begitu, Abbasiyah tetap memiliki pengaruh terbatas dan hanya sebagai pemimpin spiritual. Selanjutnya adalah serangan tentara salib dan serangan dari dalam 1095 sampai 1250 Masehi. Perang salib yang dimulai pada tahun 1095 mengalihkan perhatian Abbasiyah dan kekuatan muslim lainnya ke Timur Tengah. Banyak sumber daya yang dikerahkan untuk melawan tentara salib yang menyerbu wilayah-wilayah muslim terutama di Syam, Suriah, dan Palestina. Pada saat yang sama, persaingan antar dinasti lokal dan ketidakstabilan di dalam wilayah Abbasiyah semakin memperlemah kekhalifahan. Selanjutnya ada invasi Mongol dan runtuhnya Abbasiyah di tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami pukulan besar dengan munculnya bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya. Pada 1258, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, memimpin pasukan Mongol sejumlah 200.000 pasukan menyerbu Baghdad. Mereka berhasil menaklukkan kota tersebut dan menghancurkannya. Hulagu menghukum mati Khalifah Al-Musta'sim, menandai akhir dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Penghancuran Baghdad menjadi simbol runtuhnya kekhalifahan dengan kematian khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad, menjadi berakhirnya pemerintah Abbasiyah yang sudah berusia lebih dari 5 abad. Kekhalifahan Abbasiyah di Kairo tahun 1261 sampai 1517 Masehi. Setelah jatuhnya Baghdad, keluarga Abbasiyah yang tersisa melarikan diri ke Mesir. Pada tahun 1261, mereka mendirikan kembali kekhalifahan di Kairo dengan dukungan dinasti Mamluk. Meskipun hanya sebagai khalifah simbolis tanpa kekuasaan politik nyata. Kekhalifahan Abbasiyah di Kairo berlanjut hingga 1517 ketika Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Mesir dan mengambil alih otoritas kekhalifahan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Abbasiyah. Yang pertama adalah kelemahan internal. Ada konflik dinasti, korupsi, ketergantungan pada wazir dan militer asing, serta fragmentasi politik. Yang kedua adalah serangan dari luar, ada invasi Mongol yang sangat destruktif dan menghancurkan pusat kekhalifahan. Yang ketiga ada disintegrasi wilayah, munculnya relasi-relasi lokal yang semakin independen dan tidak tunduk penuh pada Abbasiyah. Yang keempat adalah perang salib, yaitu menguras sumber daya kekhalifahan dan memperlemah kekuasaan mereka di wilayah. Kalau seperti itu yang bisa disampaikan tentang sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Mohon maaf atas banyak kekurangannya dari saya. Sekali lagi saya syukur alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.